Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah adalah lambang pemimpin yang paling adil, paling cerdas, paling semuanya, super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian salam ta'zim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Ada Bapak Imam Besar, Bapak Profesor Dr. Azman Ismail MA, juga tamu-tamu kita dari BI Pusat. Alhamdulillah itu berkunjung ke Aceh. Mudah-mudahan dengan salat di Masjid Raya ini semua menjadi berkah. Alhamdulillah. Kemudian penghormatan kami juga kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga pendengar radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, RRI Banda Aceh, Serambi FM, Radio Baitur Rahman, dan lain-lain. Mudah-mudahan gema dakwah ini semakin merata dan menyebar seluruh Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita baru saja terjadi suksesi kepemimpinan di Indonesia. Jadi bergantinya presiden dan wakil presiden. Sekarang presiden yang ke-8. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk, taufik dan hidayah kepada presiden baru. Semoga Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia menjadi negara yang kuat, adil, makmur dan sejahtera bagi rakyat semuanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga kepala negara. Rasulullah kepala negara Islam pertama, negara Madinah, dengan ibu kotanya juga Madinatul Munawwarah. Rasulullah memimpin manusia dengan dua hal. Yang pertama, beliau seorang rasul, artinya yang menerima wahyu dari Allah dan memimpin manusia dengan bimbingan wahyu. Sehingga Rasulullah adalah lambang pemimpin yang paling adil, paling cerdas, paling semuanya, super. Jadi Rasulullah tidak bisa ditandingi oleh pemimpin-pemimpin yang lain, walaupun pemimpin modern yang sangat berkuasa, baik muslim maupun non muslim, tapi tidak bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memimpin dengan bimbingan wahyu ilahi dan dengan kecerdasan beliau, seorang rasul yang sangat cerdas,
yang memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, Rasulullah itu adalah siddiq. Nah, sifat Rasul ya. Jadi siddiq artinya sangat benar Rasulullah ini. Ya, tidak pernah ada akal-akal licik, tidak. Nah, jadi sangat benar beliau, seorang yang paling benar. Beliau dibimbing oleh wahyu dan hikmah. Hikmah adalah hadis. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya itu juga tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Semuanya benar ya, luar biasa. Ini Rasulullah sebagai kepala negara Madinah pertama. Yang kedua, sifat Rasulullah yang kedua adalah amanah. Ya, sangat amanah. Rasulullah tidak pernah berkhianat kepada umatnya, apalagi kepada Allah. Sangat amanah Rasulullah. Beliau sangat amanah. Amanah Allah disuruh sampaikan kepada manusia, beliau sampaikan semuanya. Amanah-amanah umat yang diamanahkan kepada beliau juga beliau sangat amanah, tidak pernah menyembunyikan satupun. Sifat yang ketiga beliau pada beliau adalah tabligh, menyampaikan ya, semua wahyu Allah disampaikan kepada umatnya. Tidak pernah Rasulullah menyembunyikan satu ayat pun, satu amanah dari Allah pun tidak pernah disembunyikan. Memang seorang Rasul memang adalah bersifat sangat menyampaikan, tabligh. Tidak pernah. Sifatnya yang keempat adalah fatana. Fatana, cerdas. Rasul itu cerdas sekali, mampu menyelesaikan masalah apapun yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Jadi Rasulullah menjadi kepala negara itu adalah 10 tahun, masuk ke 11 tahun periode Madinah. Itu 11 tahun ya, atau 10 tahun lebih. Jadi sangat berhasil, semuanya berhasil. Salah satu yang sangat terkenal keberhasilan beliau adalah membangun ekonomi. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Jadi di Madinah itu banyak sekali Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir ya. Menguasai di pasar-pasar semua Yahudi. Yang sukses berdagang Yahudi. Dan Yahudi itu jahat, meribawikan. Jadi makan riba Yahudi itu. Jadi Rasulullah datang melihat orang-orang asli, orang Ansar. Itu orang Ansar itu orang penduduk asli. Jadi orang Arab ya. Kemudian orang Muhajirin itu orang dari Mekah yang hijrah. Jadi tidak bisa mengalahkan ekonomi orang-orang Yahudi. Kalau kita bandingkan mirip-mirip Indonesia lah. Yang Indonesia asli miskin semua, yang kaya Cina. Ya kan? Cina. Mereka itu ada istilah naga 9. Jadi kalau merak yang luar biasa, kaya raya, menguasai ekonomi. Ini ada tamu kita orang BI ini. Mudah-mudahan bapak-bapak yang memimpin Bank Indonesia ke depan hati-hati memberi kredit kepada orang Cina. Karena banyak juga yang tidak jujur, melarikan dana ratusan miliar ke luar negeri. Tidak pulang-pulang lagi. Mereka sekarang ada yang berada di Singapura, ada yang di negeri mereka sendiri, di ERC di Cina. Tidak pulang-pulang lagi setelah mencuri uang rakyat Indonesia. Nah, jadi kita harapkan kepada yang mengelola BI
Bank Indonesia itu setingkat menteri, ya, setingkat menteri. Alhamdulillah hari ini menjadi tamu kita di Masjid Raya. Kita hormati bapak-bapak kita itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah untuk menghidupkan ekonomi umat Islam. Jangan sampai seperti pepatah Aceh, ya. Buya kruang kata dong, buya tamang murah seki. Kita terjemahkan, ya. Jadi buaya sungai itu yang pemilik sungai itu tidak dapat makanan apa-apa. Nah, jadi buaya yang datang dari tempat lain menuju sungai itu dapat makanan yang lebih. Nah, begini juga misalnya kita yang penduduk asli, ya, sangat susah misalnya mendapat pinjaman dari BI misalnya. Tapi kalau orang-orang Cina, ya, non Islam lagi, ya, bermiliar-miliar mudah mendapat. Itu tidak adil namanya. Ini mohon maaf, ya, tidak mengkritik, ya, tapi kita harus punya prinsip seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengalahkan ekonomi orang-orang Yahudi di Madinah. Caranya dibimbing oleh wahyu. Turunlah wahyu ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Jadi wa halal bai'a wa harrama riba, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Itulah yang ketika ayat itu turun, orang-orang beriman tidak mau lagi membeli barang-barang yang di toko-toko Yahudi. Tidak mau membeli. Akhirnya orang Yahudi itu bangkrut. Yang tumbuh adalah ekonomi orang Islam, ekonomi orang Muhajirin, ekonomi orang Ansar. Orang-orang Yahudi gulung tikar. Itu kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang Yahudi bangkrut? Karena orang Islam sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersistem ekonomi riba. Jadi sedangkan orang-orang Yahudi itu berekonomi riba. Orang-orang Islam diberi modal tetapi bunganya sangat tinggi. Maka orang-orang Yahudi semakin kaya raya. Kemudian Allah menurunkan haramnya riba. Maka orang Yahudi Madinah bangkrut. Ini kecerdikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani oleh umatnya, dan alhamdulillah pemerintah Aceh telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aceh hanya satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengharamkan ekonomi riba. Semua bank silakan membuka cabang di Aceh, tetapi ekonomi bank Islam, bukan riba. Alhamdulillah. Mungkin butuh waktu. Yang kita harapkan nanti akan diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Bukan hanya Aceh yang mengharamkan sistem riba, tetapi provinsi-provinsi yang lain juga wajib ikut. Karena sistem Islami ini halalan thayyibah, halal lagi baik. Kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah, halal lagi baik, bukan sekedar halal tetapi juga baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pemerintah yang akan datang ini pemerintah yang baik. Saya tidak tahu berapa orang Aceh kali ini menjadi menteri. Sekurang-kurangnya kalau nggak salah ada 2, walaupun menteri muda. Ya, yang pertama Rifki Harsha, itu orang Selimum, Aceh besar, bangga kita ya. Yang kedua Nada Patria, ini anak bos saya.
anak Bapak Syamsul Kahar, pimpinan Serambi Indonesia, jadi menteri muda juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memang wajar kalau Aceh selalu mendapat menteri. Kenapa? Karena Aceh adalah daerah modal Indonesia. Jadi orang-orang yang berjasa harus dibalas jasanya. Jadi Aceh berjasa sekali kepada Republik Indonesia. Ada 3 pesawat yang disumbangkan oleh Aceh kepada negara Indonesia sebagai cikal bakal Garuda Indonesia. Yang pertama RI-01 Selawak. Itu replikanya ada di Belang Padang ya. Yang kedua RI-02. Itu ada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Yang ketiga itu tidak tahu lagi di mana sekarang ada, tapi itu sumbangan Teku Azwar. Teku Azwar itu orang Ulelehe kalau nggak salah saya, Meraksa. Beliau seorang tentara yang kaya raya, membawa emas ke Jakarta, menyumbangkan kepada Soekarno, lalu dibeli pesawat juga. Ada 3 pesawat sumbangan Aceh. Jadi Teku Azwar ini itulah ayahnya dari Rifki Harsha. Ayahnya dari Rifki Harsha. Jadi kita senang. Jadi memang orang-orang hebat itu akan hebat kembali. Biasanya dari keturunan raja akan lahir lagi raja orang-orang cerdas. Dari keturunan ulama akan melahirkan ulama-ulama selanjutnya. Itu jadi waktu yang terulang, zaman yang terulang. Itu dari keturunan Imam Syafi'i sangat besar-besar ulama-ulama Islam mujtahid agung dari keturunannya, termasuk anak Imam Syafi'i juga ulama besar. Begitu juga dari keturunan-keturunan raja-raja, raja-raja baik raja manapun akan terulang. Nah, kalau misalnya diberi penghargaan kepada orang-orang itu adalah bagian dari sunatullah. Tapi yang paling penting adalah mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Misalnya Presiden Prabowo, lewat ayahnya itu orang-orang hebat juga. Apalagi dia kawin dengan anak Soeharto ya. Itu orang-orang hebat juga. Tetapi kita ingatkan, kita memberi tausiah, memberi nasihat kepada beliau bahwa setiap pemimpin itu akan diminta bertanggungjawabkan hari akhirat. Nah, itu harus diingat. Siapapun yang jadi pemimpin, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim. Jadi setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta bertanggungjawabkan hari akhirat nanti. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya, kemana engkau bawa nikmat-nikmat yang telah engkau terima di dunia ini. Maka hati-hati jadi pemimpin. Pemimpin yang adil 500 tahun lebih duluan masuk surga Allah ketimbang ulama. Coba bayangkan, seorang pemimpin yang adil 500 tahun lebih duluan masuk surga ketimbang ulama. Artinya Allah memuliakan pemimpin yang adil itu. Tapi sebaliknya, pemimpin yang curang, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang menipu rakyatnya juga 500 tahun lebih duluan dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kadang-kadang pemimpin itu berat tanggung jawabnya di akhirat nanti.
seorang sahabat Rasulullah menjumpai Rasulullah, namanya Abdurrahman bin Samurah. Wahai Rasulullah, berilah aku jabatan. Tapi Rasulullah menjawab, wahai Abdurrahman, jangan engkau minta jabatan. Kalau diberikan karena engkau minta, engkau akan menanggung beban sendiri. Tetapi kalau diberikan tanpa engkau minta, engkau akan ditolong oleh rakyat. Itu hadis sahih juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, menjadi pemimpin itu sunatullah juga kepada siapa yang dikehendaki. Dalam Al-Quran juga, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya, dan seterusnya. Katakanlah hai Muhammad, Allah yang memiliki kekuasaan dan Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi orang-orang yang diberi amanah oleh Allah menjadi pemimpin sebenarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang pemimpin-pemimpin itu menjaga hak-hak rakyatnya, memberi keadilan kepada rakyatnya. Tentu bukan hanya di pidatonya, tapi harus direalisasikan di dalam kehidupannya selama dia memimpin. Dan jadi pemimpin itu mulia. Kita ulangi, mulia. Kenapa? Karena pemimpin itu bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama. Agamanya apa? Agama rakyatnya apa? Kalau di Indonesia ini, mayoritas umat Indonesia, rakyat Indonesia adalah Muslim bermazhab Syafi'i. Kita ini orang-orang Indonesia, maka memberi keadilan kepada mayoritas sangat wajar, dan yang minoritas tidak boleh cemburu. Asal pemerintah juga memberi hak kepada mayoritas, ya, kepada minoritas. Dan alhamdulillah, jadi Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Madinah itu ada hubungannya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi di Madinah dan orang-orang Nasrani di Najran, itu semua dihargai oleh Rasulullah, diberi hak kepada mereka. Dan kita tidak boleh menghina mereka, mengambil harta mereka. Jadi barang siapa menyakiti minoritas, bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 juga ada itu keadilan. Orang-orang minoritas juga harus diberi keadilan yang sangat wajar. Dan kita yakin pengalaman Presiden Prabowo yang sudah lama sekali berkecimpung sebagai pemimpin di Indonesia ini, sebagai panglima tertinggi dan macam-macam jabatannya, bisa memberi keadilan kepada bangsa besar ini, bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi korupsi. Itu dalam pidato beliau akan dibasmi. Jadi periode akan datang ini tidak ada lagi korupsi, katanya. Luar biasa itu. Karena Indonesia terkenal banyaknya koruptor. Kalau Bapak Prabowo mengganyang koruptor, kalau perlu dihukum mati aja koruptor itu, karena merugikan rakyat. Bapak Prabowo lebih hebat dari presiden-presiden yang lalu kalau itu dapat diciptakan. Apalagi programnya ingin mengangkat pegawai sebanyak-banyaknya, ingin memberi kesejahteraan gizi kepada anak-anak sekolah. Itu sangat mulia semuanya. Tapi harus direalisasikan. Jangan tinggal kenangan, ya, jadi jangan tidak terrealisasi. Itu yang kita harapkan. Terakhir, tidak ada lain
kami dari Aceh, terutama jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Prabowo dan wakilnya siapa? Hah? Gibran, bahasa Arab itu ya. Gibran itu bahasa Arab. Langkang bumingnya nggak ada mampu arti, hanya bahasa Jawa mungkin, nggak apa masalah. Yang penting ada Gibrannya. Itu bahasa Arab. Mudah-mudahan keduanya bisa memimpin Indonesia lebih baik, lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين.
اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا إله العالمين. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah bunda kami ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kasihi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah, sebagaimana mereka bersungguh-sungguh membahagiakan kami di masa kecil kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup ya Allah, sempurnakan iman mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah dengan segala kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Di antara mereka yang telah wafat ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang dari jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, tutup aib kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau permalukan kami dengan sebab aib kami di masa lalu ya Allah. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، استر عوراتنا وعورات المسلمين في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا ستار يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح ذات بيننا وبين المسلمين، اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين، واجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. Ya Allah, ijabah doa kami Allah, ya Allah kabulkan doa kami Allah. Sebelum ya Allah sebelum Engkau matikan kami Allah, sebelum Engkau matikan kami Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami Allah saat sebelum kematian kami ya Allah. Ya Allah, terima pertemuan kami denganmu ya Allah dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ijabah doa kami Allah, kabulkan doa kami Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami Allah sebelum kami bangun dari majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itulah kebaikan yang kami minta ya Allah. Segala keburukan yang diperlindungkan oleh Nabi-Mu ya Allah, kami berlindung dari semua keburukan itu ya Allah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا والدينا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وأولانا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Kata Nabi, barang siapa solat subuh kemudian duduk sampai waktu isyraq, dia solat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah tammatain, pahala haji dan umrah yang mabrur. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.